Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rusuli wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai, alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan belajar dengan tatap muka, namun masih 50%. Itu pun adalah suatu anugerah buat kita semua bahwa kita semua sudah diberikan kemudahan oleh pemerintah karena kondisi sudah sedikit menurun. Untuk persiapan pembelajaran besok, maka Bapak siapkan materi agar kita semua betul-betul menyiapkan pelajarannya dan ketika penjelasan kita sudah mengetahui secara langsung dan nanti akan kita bahas otomatis di dalam kelas. Materi yang akan kita bahas dalam pertemuan berikut adalah tentang hukum nun mati dan tanwin. Kenapa kita mesti belajar tentang ilmu tajwid? Ini adalah perangkat untuk kita bisa kefasihan membaca Al-Quran. Ya, kita harus mencoba mendisiplinkan diri dalam pembacaan Al-Quran sesuai dengan yang diajarkan selama ini. Pelajaran ilmu tajwid itu dalam setiap tingkatan diajarkan, namun untuk mengingatkan kembali, maka Bapak sampaikan ulang ilmu tajwid ini dengan materi yang akan kita bahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Kita baca ayat ini dan Bapak sudah berikan warna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatim mattabi'u kiblatak. Wa ma anta bitabi'in kiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in kiblata ba'd wala init taba'ta ahwa'ahum mim ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal minadh dhalimin. Dalam pembacaannya ini ada beberapa contoh. Yang pertama wala in ataita. Di sana ada nun mati yang diberi warna merah menghadapi alif. Dibaca biasa normal nun dan menghadapi alif. Wala in ataita. Kemudian yang kedua diwarnai hijau. Bikulli ayatim ma tanwin yang berhadapan dengan mim maka luluh menjadi suara mim.
ayatim ma tabi'u kiblatak. Wa ma anta. Di sana ada nun mati menghadapi ta, dibacanya agak samar. Anta bitabi'in kiblatahum. Ada tanwin menghadapi kop. Bitabi'in kiblata ba'diu. Kalau mau dilanjutkan ba'diu walain. Jadi ada tanwin menghadapi wawu, maka luluh menjadi suara wawu yang lebih terdengar. Ba'diu wala ini taba'ta. Ahwa ahum mim ba'di. Di sana ada warna ungu, nun mati menghadapi ba. Ma ja'aka minal ilmi innaka izal. Tanwin menghadapi lam itu luluh dengan suara lam. Sekali lagi kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatim ma tabi'u kiblatak. Wa ma anta bitabi'in kiblatahum. Wa ma ba'duhum bitabi'in kiblata ba'd. Kiblata ba'di wala ini taba'ta ahwa'ahum mim ba'di ma ja'aka minal ilm. Innaka idzal laminadh dhalimin. Hukum nun mati dan tanwin itu ada beberapa. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang idgham terbagi dua, idgham bigunah dan idgham bila gunah. Kemudian yang ketiga iqlab dan yang keempat ikhfa. Pengertian-pengertian dari yang berikut. Idhar jika nun mati atau tanwin bertemu atau menghadap salah satu huruf idhar, yaitu ghin, ain, hamzah, ha, kha, ha. Cara membacanya jelas dan terang, tidak diperbolehkan untuk mendengung. Sekali lagi, jika nun mati atau tanwin bertemu menghadap salah satu huruf idhar, yaitu ghin, ain, hamzah, ha, kha, dan ha, cara membacanya jelas dan terang. Tidak diperbolehkan untuk mendengung. Yang kedua, idgham. Hukum bacaan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu idgham bigunah. Jika nun mati atau tanwin bertemu huruf-huruf seperti mim, nun, waw, dan ya harus dibaca dengan ditahan. Contoh, fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Harus dibaca fi amadim mumaddadah. Jadi luluh ke suara mim. Kemudian idgham bila gunah. Jika nun mati atau tanwin bertemu huruf-huruf seperti ro dan lam, maka ia dibaca tanpa ditahan. Contohnya malam. Malam, nun mati menghadapi lam. Ada pengecualian di dalam idgham yang tadi atau dalam ilmu yang tadi, jika nun mati bertemu dengan keenam huruf idgham tersebut, tetapi ditemukan dalam satu kata seperti bunyanun, adunya, qinwanun, dan sinwanun, maka huruf nun atau mati tersebut itu tetap dibaca jelas.
Sekali lagi, jika nun mati bertemu dengan keenam huruf idgham tersebut, tetapi ditemukan dalam satu kata seperti yang berikut, ada bunyanun, adunya, kinwanun, sinwanun, maka nun mati atau tanwin tersebut dibaca jelas seperti halnya idhar. Kemudian yang berikutnya iklab dan ikhfa. Hukum ini terjadi apabila nun mati, ini iklab yang dimaksud. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Dalam bacaan ini, bacaan nun mati atau tanwin berubah menjadi bunyi mim. Jadi Contohnya layum bazanna. Layum badana. Jadi kalau dibaca idhar layun badana, tapi di sini dibacanya suara mim. Dan dalam Al-Qur'an sering diberi tanda mim di atasnya. Layum badana harus dibaca layum bazana. Jika nun mati, ini yang berikutnya tentang ikhfa. Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf seperti ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, sod, dod, to, dan do, fa, op, kaf, ini harus dibaca samar-samar antara idhar dan idgham. Jadi kita sudah mendapat pembahasan tentang hukum nun mati dan tanwin. Kita kembali ke contoh di atas. La walain ataita. Jadi itu hurufnya hukum nun matinya atau tanwin itu idhar. Alladzina utul kitaba bikulli ayatim berarti idgham bigunah. Tabi'u qiblatak. Wa ma anta berarti ikhfa. Bitabi'in qiblatahum berarti ikhfa. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata. Nah, itu berarti ikhfa. Ba'di berarti idgham bigunah. La ini taba'ta ahwa'ahum mim ba'di berarti iklab. Ma ja'aka minal ilmi innaka idzal berarti idgham bila gunah. Idzal la minadh dhalimin. Itu adalah hukum nun dan mati. Apabila ada pertanyaan, nanti kalian boleh bertanya ketika pertemuan di dalam kelas. Yang penting kita sering berlatih membaca Al-Quran, insya Allah akan lancar. Sebenarnya pada dasarnya anak-anakku semua sudah bisa membaca Al-Quran, tetapi diharapkan dengan setiap kali kita datang ke sekolah 15 menit membaca Al-Quran, ini adalah bagian upaya sekolah untuk bisa memperlancar lidah kita dalam bacaan Al-Quran. Apakah satu ain atau satu ruku ataupun satu halaman Al-Quran. Anak-anakku, itu saja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan besok dalam pertemuan di kelas kita akan buka Al-Qur'annya langsung di beberapa ayat, kemudian kita diskusikan lagi atau diingat-ingat ulang agar hukum nun mati dan tanwin ini bisa dipahami dan bisa dilaksanakan. Salah satu yang bisa menjadikan pelajaran adalah
kita harus disiplin sesuai dengan aturan. Dalam bacaan Al-Quran itu ada ilmu tajwid, itu kita harus disiplin sesuai dengan petunjuk ilmu tajwid agar tidak salah membaca dan makna yang terkandung di dalamnya. Itu saja, billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kelas besok.